jangka panjang terhadap harga diri dan identitas anak. Dalam psikologi, ini disebut dengan instrumentalization of children, menjadikan anak sebagai alat, bukan untuk kebahagiaan anak, tapi untuk konten. Prahara rumah tangga pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda semakin memanas setelah seorang netizen yang budiman dengan akun @nitenesiratdiri membongkar dugaan manipulasi yang dilakukan Sarwenda. Melalui analisis psikologi, netizen yang berbakti tersebut mengungkap bahwa narasi demi anak yang selalu digaungkan Sarwenda hanyalah kamuflase untuk menarik simpati publik. Penggunaan nama anak dinilai sebagai taktik manipulatif demi menguras sumber daya finansial Ruben yang fantastis. Sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa alokasi dana tersebut lebih dominan digunakan untuk membiayai kenyamanan serta gaya hidup pribadinya. Penggiringan narasi ini kian terlihat dari ketimpangan pernyataan Sarwenda dengan fakta hukum yang ada. Sarwenda mengklaim tidak pernah membatasi pertemuan anak, tetapi Ruben justru terpaksa melayangkan gugatan hak asuh karena terus dipersulit bertemu sang buah hati selama berbulan-bulan. Tindakan melibatkan anak dalam konten demi meraih simpati dan mempertahankan tuntutan uang ratusan juta dinilai merusak mentalitas anak, sehingga publik diminta tidak terkecoh oleh air mata buatan yang penuh perhitungan finansial. Benarkah artis S gunakan anak sebagai tameng untuk menarik simpati publik dan menguras uang mantan suami? Di tengah memanasnya konflik S dan RO, ada satu frase yang terus diulang oleh S ya. Dia bilang, semua demi anak. Tapi banyak orang yang nggak tahu ya. Dalam psikologi ada yang namanya moral licensing. Ketika seorang merasa bahwa dengan mengklaim demi anak, semua tindakannya itu menjadi terjustifikasi, walaupun itu manipulatif. Dan inilah yang dilakukan oleh S ya. Anak-anak ini dijadikan tameng. Uang RO mantan suaminya itu dikuras habis. Dan publik dibuai dengan air mata buayanya. Terutama pada saat podcast di tanggal 29 lalu. Dan saya akan coba bedah ya, bahwa demi anak S ini cuma kamuflase untuk menyelamatkan diri dan terus menguras uang mantan suami. Dulu, S ini pernah melontarkan kalimat yang viral ya. Gua nggak butuh 200 juta lu. Tapi di podcast DS, dia justru minta RO bikinin ATM khusus untuk anak-anaknya, supaya RO bisa terus mentransfer uang tanpa melalui dirinya. Nah, dalam psikologi, ini disebut dengan cognitive dissonance, mengatakan tidak butuh, tapi tetap meminta fasilitas dari orang yang sama. Bahkan, pihak RO mengungkap ya, bahwa rincian nafkah yang diminta oleh S, mantan istrinya itu mencapai 243 juta per bulan. Ini mencakup biaya listrik rumah, gaji ART, driver, hingga kebutuhan hewan peliharaan. Nah, anak-anak cuma bagian kecil. Sisanya untuk kenyamanan S itu sendiri yang dibayar oleh mantan suami. S ini pernah bersumpah di podcast ya, saya tidak pernah sama sekali melarang anak saya ketemu sama ayahnya. Tapi RO justru menggugat hak asuh anak pada 30 Juni 2026 karena merasa dipersulit bertemu anak-anaknya selama berbulan-bulan sejak perceraian mereka September 2024 lalu. RO seharusnya mendapat 2 hingga 3 hari per minggu bersama anak, tapi fakta di lapangan itu tidak terwujud. Nah, kuasa hukum RO ini bahkan menyebut anak-anak dijadikan tameng dalam berbagai persoalan ya, termasuk urusan keuangan. RO mengaku juga ya, sudah bosan diam dan memutuskan untuk meluruskan fakta di publik. Nah, pertanyaannya, jika tidak pernah melarang, kenapa RO sampai harus menggugat? Kalau kalian menonton lagi jejak digital S ini, mereka ini kerap melibatkan anak ya di live TikTok. Mereka bukan cuma ngebaca komentar netizen yang menyinggung RO. Nah, pakar hukum menilai ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Psikolog memperingatkan dampak jangka panjang terhadap harga diri dan identitas anak. Dalam psikologi, ini disebut dengan instrumentalization of children, menjadikan anak sebagai alat, bukan untuk kebahagiaan anak, tapi untuk konten, uang,
narasi dan simpati. Emang luar biasa ya RO ini. Dia rela berhutang sekitar 10 miliar ke bank demi memenuhi keinginan mantan istrinya ini, S ini, untuk merenovasi rumah di Cilandak. Nah, gongnya kontraktor renovasi ini adalah ayahnya dari S. R menjaminkan kembali sertifikat rumah untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ironisnya, rumah itu sekarang ditinggalkan oleh S dengan alasan karena trauma debt collector. Nah, tapi ini RO sudah nggak tinggal di rumah itu sejak perceraian 2024 lalu. Jika benar-benar butuh renovasi untuk anak-anak, kenapa rumah itu ditinggalkan begitu saja setelah renovasi selesai yang menghabiskan miliaran rupiah hanya demi narasi debt collector? Padahal katanya dia demi anak-anak supaya nyaman. Ruben ini sudah ngebayar 225 juta per bulan untuk nafkah, dia berhutang 10 miliar demi renovasi rumah, dia bahkan membayar kebutuhan bulanan di rumah S termasuk plastik sampah. Tapi ketika RO berhenti memberi karena dipersulit bertemu anak-anaknya, S ini justru menuduh dia lepas tanggung jawab. Nah, siapa yang sebenarnya tidak bersyukur? Siapa yang mengambil tanpa memberi? Siapa yang menikmati hasil utang tanpa bertanggung jawab? Kalau hasil analisa saya, ini S ini menggunakan anak sebagai tameng untuk menarik simpati publik ya, dan menguras uang mantan suami, yaitu RO. Anak-anak bukan prioritas, mereka adalah senjata. Nafkah, rumah, pinjaman, semua mengarah ke satu kesimpulan. RO adalah mesin ATM yang harus terus mengeluarkan uang, sementara S menikmati hasilnya tanpa rasa syukur. Nah, untuk para netizen ya, jangan mudah percaya pada air mata di layar kaca. Karena kadang di balik tangisan seorang ibu itu ada kalkulator yang sedang berjalan. Nah, ini yang kalian lihat dari diri S sekarang. Sekarang saya nanya kepada kalian ya, menurut kalian, apakah S ini benar-benar demi anak atau cuma menggunakan anak sebagai tameng? Nah, silakan tulis di kolom komentar sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Di tengah konflik dengan Ruben Onsu, Sarwenda tulis pesan, punya Tuhan yang terhebat. Tuhan Yesus memang hebat Mio, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan manusia untuk berlaku sombong, serakah, dan penuh dengan kebohongan. Kalau ada manusia yang sombong, serakah, penuh kebohongan, manipulatif, playing victim, berarti dia hanya manusia yang munafik yang berlindung di balik nama Tuhan ketika ada masalah. Orang yang tidak memahami atau tidak mengamalkan dengan apa yang udah Tuhan ajarkan. Semoga Wenda bukan domba Garut yang tersesat. Enggak kubu kiri, enggak kubu kanan, ternyata sama aja ya. Kalau lagi ada masalah, baru ingat sama Tuhannya. Jeng jeng jeng, mulai bermain sinetron, bersandiwara, siapa sutradaranya, ternyata begini, Cici, hello. Kamu itu lagi podcast di podcastnya Densu, ya kan? Kalian tahu lah ya, banyak netizen yang menonton podcast elu, termasuk mantan suami elu. Habis itu dibuat podcast bla 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 bla, membuat kita yakin dan percaya ternyata kamu buat cerita palsu, playing victim, merasa sok paling power, merasa sok paling peri. Halo peri dan ratu, ternyata busuknya ya Allah Sarwenda ya. Nama lu tuh udah jelek di mana-mana gitu. Perbaiki kek, mohon maaf kek, perbaiki diri aja untuk bicara jujur dan nggak menyalahkan orang. Seakan-akan kamu yang paling bener gitu ya. Udahlah, kita sadar diri gitu loh. Gak usah membenarkan suatu hal yang nggak bener. Perempuan ya. Aduh udahlah, aku nggak tahu lagi jalan pikiran dia kayak apa. Udah zigzag aku rasa deh. Itu adalah klarifikasi terbaru si Onsu. Ia akan menangkis lagi. Pernyataan si Endah bagus sih. Pihak si Onsu selalu menangkis, nanti kalau dikiranya diem, dikiranya benar sama Eda-Eda. Giliran ditangkis, dijelaskan, memperjelas, ya kan bicara yang sebenar-benarnya, nanti Eda-Eda tantrum, terus bilangnya nanti, apa sih sedikit-sedikit klarifikasi? Apa sih sedikit-sedikit keluarkan bukti?
eda-eda on harus itu. Di mana-mana itu kalau kebenaran itu pasti ada buktinya. Kalau kebohongan cuman asal ngoceh ngebacot aja nggak akan ada buktinya, ya. Jadi aku suka gayanya si Onsu. Ya, di sini poinnya yang dia ngomong, kalau memang ada pinjol, kalau memang merasa terusik, dan kalau memang ada orang yang mengganggu, kadang-kadang ada 15 orang, ada 8 orang, kadang-kadang kalau ditanya masalah pinjol juga nggak tahu ya kan. Solusinya cuma satu, lapor polisi. Iya benar itu katanya si Onsu, ya kan. Kok masalah yang menurut dia ini menakutkan ini, masalah yang sangat bikin dia tuh trauma, kenapa nggak dilaporkan ke polisi? Sementara ada hate comment dari netizen yang memangnya berhak bersuara, kok dilapor ke polisi? Nah di sini itu poinnya. Iya benar kali itu. Bagus si Onsu semua ngomong dengan fakta. Terus ya namanya juga orang kalau ngomong benar itu ya, ngomongnya tuh slow, senyum, tidak ngangong, berpikir, ya kan, santai. Kayak gitu loh. Lapor. Kan itu solusi terakhirnya. Jangan cuma ngangong aja, ngebacot, nggak ada bukti. Kan sama aja bohong.